Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Nuh selaku dosen analisa laporan keuangan. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ruli Alamsyah. Saya dari Politeknik LP3I Pasar Minggu, jurusan Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan membahas yaitu yang pertama biaya modal, yang kedua leverage, dan yang ketiga tentang struktur modal. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang digunakan untuk dapat menentukan besarnya biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh layak atau tidaknya suatu investasi pada capital budgeting. Rumus biaya modal yaitu RE sama dengan RF ditambah BI dalam kurung E dalam kurung RM dikurang RF tutup kurung. Keterangannya yaitu RE adalah biaya ekuitas, RF adalah risk free rate, BI adalah beta saham perusahaan, E dalam kurung RM tutup kurung yaitu ekspektasi pembelian pasar, dalam kurung E dalam kurung RM tutup kurung dikurang RF tutup kurung adalah premium resiko ekuitas. Kita masuk ke contoh soal dan jawaban. Obligasi pemerintah 5 tahun sebesar 10%. Saham perusahaan memiliki beta saham sekitar 0,75. Sementara itu, untuk ekspektasi return pasar menggunakan return history. Misalnya, rata-rata adalah sebesar 18% dalam 10 tahun terakhir. Kita masuk ke jawaban, yaitu CAPM sama dengan 10% ditambah dalam kurung 0,75 dikali dalam kurung 18% dikurang 10%. Mendapatkan hasil yaitu CAPM sebesar 16%. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu leverage. Leverage atau pengungkit adalah penggunaan aset dan sumber dana atau source of funds oleh perusahaan yang mengeluarkan biaya tetap dengan maksud agar dapat meningkatkan keuntungan potensial bagi pemegang saham. Leverage sendiri yaitu ada 3 jenis. Yang pertama ada leverage operasi, yaitu hubungan antara pendapatan penjualan perusahaan dengan EBIT. Yang kedua ada leverage keuangan, yaitu hubungan antara EBIT perusahaan dengan EPS. Yang ketiga ada leverage total, yaitu hubungan antara pendapatan penjualan perusahaan dengan EPS. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu leverage operasi. Leverage operasi adalah pengaruh biaya tetap operasional terhadap kemampuan perusahaan untuk menutup biaya tersebut dan sampai sejauh mana biaya tetap digunakan dalam operasi suatu perusahaan. Tingkat leverage operasi atau degree of operating leverage atau yang disingkat DOL adalah presentasi perubahan dalam laba operasi atau yang disingkat EBIT yang disebabkan perubahan 1% dalam output atau penjualan. Rumus degree of operating leverage yaitu presentasi perubahan EBIT dibagi presentasi perubahan sales revenue sama dengan presentasi kenaikan EBIT dibagi presentasi kenaikan sales revenue. Di mana EBIT yaitu earning before interest and tax atau laba bersih sebelum bunga dan pajak. SR sendiri sales revenue atau pendapatan penjualan. Rumus leverage operasi. Degree of operating leverage pada level kuantitas yaitu DOL sama dengan kuantitas dalam kurung harga per unit dikurang variable cost tutup kurung dibagi kuantitas dalam kurung harga per unit dikurang variable cost tutup kurung dikurang fixed cost. DOL pada level penjualan yaitu DOL sama dengan sales dikurang variable cost dibagi sales dikurang variable cost dikurang fixed cost. Keterangannya yaitu Q adalah kuantitas yang terjual, P adalah harga per unit, VC atau variable cost adalah biaya variabel per unit,
Dan VC cost adalah biaya variabel total untuk penjualan dan kuantitas. FC yaitu fixed cost atau biaya tetap. S atau sales sama dengan penjualan. Kita masuk ke contoh soal leverage operasi. PT Jaya Berkah yang bergerak di bidang komponen spare part motor memperkirakan akan mencapai penjualan sebesar 40.000 unit pada tahun depan. Harga jual produk tersebut sebesar Rp400 per unit. Biaya tetap tahunan sebesar 3 juta, sedangkan biaya variabel per unit diperkirakan konstan sebesar Rp300. Diminta yang pertama yaitu berapa degree of operating leverage pada penjualan sebesar 40.000 unit tersebut. Yang kedua, apabila perusahaan tersebut memperkirakan akan mampu menjual sebesar 50.000 unit pada tahun depan, bagaimana efek dari perubahan penjualan terhadap EBIT? Untuk menjawab soal leverage operasi yang pertama, yaitu kita masukkan rumus degree of operating leverage, yaitu kuantitas dalam kurung harga per unit dibagi variable cost dibagi kuantitas dalam kurung harga per unit dikurang variable cost dikurang fixed cost. Kita masukkan angkanya. 40.000 dalam kurung 400 dikurang 300 dibagi 40.000 dikurang 400 dikurang 300 dikurang 3 juta rupiah. Dan dijumlah mendapatkan 4 juta dibagi 1 juta. Sehingga degree of operating leverage mendapatkan hasil yaitu 4. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua soal tentang leverage operasi. Yaitu apabila perusahaan tersebut memperkirakan akan mampu menjual sebesar 50.000 unit pada tahun depan, bagaimana efek dari perubahan penjualan terhadap EBIT? Kita masukkan harga per unit, yaitu pada 40.000 unit sebesar 400. Untuk kenaikan penjualan 50.000 unit, kita masukkan 400. Sehingga penjualan terdapat kenaikan terhadap 50.000 unit sebesar 20 juta. Dibandingkan kita menjual sebesar 40.000 unit. Jadi selisih mendapatkan 4 juta. Jadi volume penjualan meningkat 20% dan EBIT meningkat 100%. Dan degree of operating leverage-nya yaitu 100% dibagi 25%. Sehingga mendapatkan 4. Degree of operating leverage sebesar 4, kenaikan penjualan sebesar 25%, akan mengakibatkan kenaikan EBIT sebesar 25% dikali 4, yaitu 100%. Semakin besar degree of operating leverage, semakin besar pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan EBIT. Kita masuk ke pembahasan kedua yaitu leverage keuangan. Leverage keuangan adalah persentase perubahan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa sebagai akibat adanya perubahan laba sebelum bunga dan pajak, atau yang disingkat EBIT, dalam persentase tertentu dan pembiayaan sebagian dari aset perusahaan dengan surat berharga yang mempunyai tingkat bunga yang tetap atau terbatas, dengan mengharapkan peningkatan yang luar biasa pada pendanaan bagi pemegang saham. Yaitu besar kecilnya leverage finansial dihitung dengan DFL atau Degree of Financial Leverage. Degree of Financial Leverage menunjukkan seberapa jauh perubahan EPS karena perubahan tertentu dari EBIT. Makin besar Degree of Financial Leverage-nya, maka makin besar risiko finansial perusahaan tersebut. Dan perusahaan yang mempunyai Degree of Financial Leverage yang tinggi adalah perusahaan yang mempunyai utang dalam proporsi yang lebih besar. Rumus leverage keuangan sendiri yaitu degree of financial leverage pada level EBIT sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurang 1 dikurang D dikurang 1 dikurang T. Atau degree of financial leverage sama dengan kenaikan EPS dibagi EPS dibagi kenaikan EBIT dibagi EBIT. Sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurang I. Sama dengan S atau sales dikurang variable cost dikurang fixed cost
dibagi sales dikurang variable cost dikurang fixed cost dikurang I. Yaitu kita mendapatkan keterangan tambahan. I itu sebagai interest per tahun dan D itu sebagai dividen. Kita masuk ke contoh soal leverage keuangan. PT Jaya Berkah saat ini menggunakan utang sebesar 2 juta rupiah dan membayar bunga 14% per tahun. Saham preferen yang beredar sejumlah 1000 lembar dan pembayaran dividen yang tetap sebesar 50 per lembar. Di samping itu, perusahaan memiliki 4000 lembar saham biasa dan pajak sebesar 50%. Harga jual produk sebesar 400 per unit. Biaya tetap setahun sebesar 3 juta rupiah, sedangkan biaya variabel per unit atau diperkirakan konstan sebesar 300 rupiah. Pertanyaan yang diminta yaitu berapakah degree of financial leverage pada saat perusahaan memperkirakan penjualan 40.000 unit. Jawaban soal leverage keuangan. Diketahui interest sama dengan 2 juta dikali 14%, mendapatkan hasil 280.000. Pajak sama dengan 50%, dan DP sama dengan 50 dikali 1000 sama dengan 50.000. Yang ditanya adalah degree of financial leverage. Kita masukkan rumusnya, yaitu EBIT dibagi EBIT dikurang bunga dikurang DP dibagi 1 dikurang T. Kita masukkan angkanya, 40.000 dalam kurung 400 dikurang 300 tutup kurung dikurang 3 juta. Dibagi 40.000 dalam kurung 400 dikurang 300 tutup kurung dikurang 3 juta dikurang 280. Dikurang dalam kurung 50.000 dikurang 1 dikurang 50%. Sehingga mendapatkan hasil 1 juta dibagi 720 dikurang 50.000 dibagi 0,5. Lalu 1 juta dibagi 720.000 dikurang 100.000. Lalu 1 juta dikurang 620.000. Sehingga degree of financial leverage pada X sebesar 1,61. Kesimpulannya yaitu degree of financial leverage sama dengan 1,61, yang artinya setiap perubahan atau kenaikan EBIT sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan atau kenaikan EPS sebesar 1,61% dengan arah yang sama, atau setiap perubahan EBIT sebesar 10% akan mengakibatkan perubahan EPS sebesar 16,1% dengan arah yang sama. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu leverage total. Leverage total adalah suatu pengaruh di mana perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak untuk dapat mengukur secara langsung efek perubahan penjualan terhadap perubahan laba rugi pemegang saham dengan degree of combined leverage atau yang disingkat DCL. Tingkat leverage total atau degree of total leverage atau yang disingkat DTL bisa disebut juga yaitu degree of combined leverage atau DCL. Leverage kombinasi terjadi apabila perusahaan memiliki baik operating leverage maupun financial leverage dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa. Degree combined leverage adalah multiplier atas perubahan laba per lembar atas laba per lembar saham atau EPS karena perubahan penjualan. Dengan kata lain, degree of combined leverage adalah rasio antara presentasi perubahan EPS dengan presentasi perubahan penjualan. Rumus leverage total yaitu DTL atau degree of total leverage sama dengan degree of combined leverage. Degree of total leverage sama dengan degree of operating leverage dikali degree of financial leverage. Degree of total leverage sama dengan sales dikurang variable cost dibagi sales dikurang variable cost dikurang fixed cost dikurang interest. Contoh soal dan jawaban leverage total. Melanjutkan contoh kasus sebelumnya PT Jaya Berkah, maka berapa degree of total leverage perusahaan tersebut dapat dihitung? Yaitu kita masukkan rumusnya degree of operating leverage dikali degree of financial leverage. Kita masukkan angkanya,
4 dikali 1,61, sehingga mendapatkan degree of total leverage sebesar 6,44. Jika penjualan ditargetkan naik pada tahun mendatang sebesar 25%, maka diperkirakan EBIT perusahaan naik sebesar 100%, di mana 25% dikali 4. Dan EPS-nya naik sebesar 161%, di mana 6,44 dikali 25%. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu struktur modal. Struktur modal adalah perpaduan dari utang jangka panjang dan utang jangka pendek, saham preferen dan saham biasa, atau saham biasa dan laba ditahan, yang dikehendaki perusahaan dalam struktur modalnya. Rumus yaitu WACC sama dengan 1 dikurang T dikali RD dikali dalam kurung D dibagi dalam kurung D ditambah E tutup kurung ditambah RE dikali dalam kurung E dibagi D ditambah E tutup kurung. Keterangan: D itu adalah nilai pasar hutang perusahaan, E itu adalah nilai pasar ekuitas perusahaan, RD itu biaya dari utang, RE itu biaya ekuitas, T itu tarif pajak marginal. Kita masuk ke contoh soal dan jawaban. PT Jaya Berkah memiliki struktur modal 60%, PT Jaya Berkah memiliki struktur modal 60% utang dan 40% ekuitas. Biaya hutang sebelum pajak oleh perusahaan 7%, dan biaya ekuitas adalah 10%. Tarif pajak marginal perusahaan sebesar 20%. Kita masuk ke jawaban, yaitu WACC. Kita masukkan angkanya, dalam kurung 1 kurang 20%, dikali 7%, dikali dalam kurung 60%, dibagi dalam kurung 60% ditambah 40% dalam kurung, ditambah 10% dikali dalam kurung 40% dibagi dalam kurung 60% ditambah 40% tutup kurung, sehingga mendapatkan hasil WACC sebesar 7,36%. Jadi struktur modal yang ingin dipertahankan perusahaan dari waktu ke waktu sebesar 7,36%. Kesimpulan yang saya dapatkan, yaitu yang pertama ada biaya modal. Biaya modal yang tepat untuk semua keputusan adalah rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal. Biaya modal harus dihitung berdasar basis setelah pajak, karena arus kas setelah pajak adalah yang paling relevan atau keputusan investasi. Yang kedua adalah leverage. Leverage digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh laba yang lebih besar dari beban tetap. Yang ketiga ada struktur modal. Struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Kalau keputusan investasi dan kebijakan dividen dipegang konstan dan struktur modal yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan atau harga saham adalah struktur modal yang terbaik. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.